Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Lestari dengan NPM 1212 Prodi Akuntansi Universitas Yarsi. Di sini saya akan menjelaskan untuk uji SPSS data primer. Untuk di video sebelumnya, saya telah menerangkan untuk uji statistik deskriptif dan uji kualitas data seperti uji validitas dan uji reliabilitas. Untuk sekarang, saya akan menjelaskan untuk uji asumsi klasik dan uji hipotesis T, uji F, dan uji koefisien determinasi. Uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik dilakukan terhadap model regresi yang digunakan dalam penelitian untuk menguji baik atau tidaknya model regresi tersebut. Dalam penelitian ini, uji asumsi klasik digunakan untuk menguji bahwa analisis regresi bebas dari asumsi klasik seperti normalitas, multikolonialitas, dan heteroskedastisitas. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Untuk uji di multikolonialitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Untuk uji heteroskedastisitas adalah untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat kesamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Selanjutnya, untuk uji statistik F, menurut Ghazali menyatakan bahwa pada dasarnya uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan ke dalam model mempunyai pengaruh secara simultan atau bersamaan terhadap variabel dependen. Untuk uji T, menurut Ghazali, uji statistik T pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan varian-varian variabel dependen. Untuk uji signifikan T digunakan untuk mengetahui apakah pengaruh secara parsial atau berhubungan varians independen terhadap varian dependen. Untuk selanjutnya, kita akan membuat pengaplikasiannya. Di sini kita masih menggunakan modul pembelajaran dan kuesioner yang sama seperti video sebelumnya, di mana analisis pengaruh kemandirian belajar dan motivasi berprestasi terhadap prestasi praktikum aplikasi software (SPSS) pada mahasiswa Universitas Yarsi Prodi Akuntansi tahun ajaran 2019. Dan dengan metode penelitian yang sama, di sini dengan kerangka pemikiran yang sama, diantaranya adanya kemandirian belajar dan motivasi berprestasi sebagai independen, dan prestasi praktikum aplikasi software SPSS sebagai dependen variabel. Kita masih menggunakan modul yang sama dan tentu menggunakan data yang sama, lalu kita akan menggunakan ke SPSS, pengaplikasiannya di SPSS. Untuk pengaplikasiannya, di sini kita masih sama menggunakan data yang sama seperti di video sebelumnya. Di sini dengan adanya di sini variabel view, di mana total B itu dengan kita labeling menjadi mandiri belajar, total M itu motivasi berprestasi, dan total W itu prestasi praktikum. Total B dan total M itu sebagai independent variabel dan total W itu sebagai dependent variabel. Dengan measure-nya ini kita buat semua scale karena semuanya ini angka, seperti ini. Lalu kita akan melakukan untuk uji asumsi klasik. Untuk uji asumsi klasik, kita klik Analyze, lalu kita ke Regression, lalu kita klik Linear. Lalu untuk yang di dependent, kita masukkan yang prestasi praktikum. Lalu yang independen kita masukkan yang mandiri belajar dan motivasi berprestasi. Lalu kita ke statistik. Di sini kita klik atau kita checklist yang collinearity diagnostic. Lalu klik continue. Lalu kita ke plot. Di sini plot. Kita masukkan yang S-recit ke Y. Lalu zip rate-nya ke X. Lalu kita klik continue. Lalu kita ke save. Di save, kita ke residuals, kita checklist yang unstandardized. Di sini kita checklist.
karena untuk kepentingan analisis regresi linear berganda nantinya. Lalu kita klik continue, lalu kita klik OK. Akan seperti ini, lalu kita balik lagi ke data sebelumnya. Sini kita akan melakukan untuk uji normalitas. Uji normalitas kita klik sama, klik analyze, kita klik yang non-parametric test. Sini kita klik yang legacy diagnose, lalu di sini kita klik yang one sample key as. Kita masukkan yang unstandardized ke test variable list. Lalu kita klik OK. Di sini semua datanya telah masuk semua. Lalu kita akan melakukan pengujian. Untuk pengujiannya di sini saya pertama akan menguji normalitas. Di sini kita lihat di tabel NPR test di mana ada sig. Di sini sig-nya 0,074, artinya lebih dari 5%. Kenapa? Karena 0,074 itu sama dengan 7,4%, artinya normal dengan artian berarti nilai residual dalam regresi itu terdistribusi dengan normal. Jika dia kurang dari 5%, artinya nilai residual dalam regresi itu tidak terdistribusi dengan normal. Lalu kita ke uji heteroskedasitas. Di sini kita lihat di table charts, di scatter plot. Di sini scatter plotnya homo karena tersebar dengan baik, tidak ada yang menumpuk atau tumpang tindih, berarti tidak ada masalah dalam heteroskedasitasnya. Lalu kita ke uji multicol. Sini uji multicol kita lihat di tabel coefficients yang collinear statistik, tolerance, dan VF. Di sini tolerance dengan ketentuan dia itu harus lebih dari 0,1 dan VS itu harus kurang dari 10. Di sini mandiri belajar itu 0,789 dan motivasi berprestasi itu sama dengan mandiri belajar, toleransinya 0,789, artinya dia lebih dari 0,1 dan VF-nya mandiri belajar itu 1,268 dan motivasi berprestasinya juga sama 1,268, artinya kurang dari 10, berarti tidak ada multicol dalam data tersebut. Jika ada multicol, datanya itu pasti lebih dari 10 untuk VF-nya dan toleransinya itu kurang dari 0,1. Selanjutnya kita akan melakukan untuk uji koefisien determinasi. Di sini kita akan melihat di tabel modal summary. Di sini modal summary, lalu kita lihat di R-square-nya, di mana R-square-nya itu 0,542 atau sama dengan 54,2%, berarti ada pengaruh dalam independen antara kemandiri belajar dan motivasi berprestasi terhadap prestasi praktikum. Nah, berarti ini tidak 100%, untuk sisanya kemana? Sisanya itu 45,8% yang tidak diteliti dalam variabel ini terhadap variabel lain yang tidak diteliti dengan adanya faktor lain seperti fasilitas dan kenyamanan belajar. Selanjutnya, kita akan melakukan untuk uji F. Uji F ini kita lihat di tabel ANOVA. Di sini ada sig-nya. Sig-nya itu 0,00, berarti dia kurang dari 0,5 karena ketentuannya itu harus kurang dari 0,5. Maka variabelnya antara kemandirian belajar dan motivasi berprestasi itu berpengaruh terhadap prestasi praktikum. Berarti ini kurang dari 0,05 dengan ketentuannya dan syaratnya. Lalu selanjutnya kita akan melakukan untuk uji T. Uji T kita melakukan di tabel yang sama seperti uji multicol, tetapi berbeda. Kita di multicol kita melihat di tolerance dan VF, sedangkan kalau di uji T kita melihat di sig dan unstandardized coefficient-nya yang B. Di sini sig-nya itu 0,000 semua yang mandiri belajar dan motivasi berprestasi, berarti dia kurang dari 0,05. Dan kita lihat di B-nya, di mana mandiri belajarnya itu 0,372 dan motivasi berprestasinya itu 0,557. Nah, bisa kita lihat di B sini tidak ada
Minusnya berarti sini positif semua, berarti sebagai contoh, berarti semakin besar motivasinya, semakin besar juga dalam berprestasinya. Jika di B-nya ini ada minusnya, berarti semakin turun motivasinya, semakin turun juga dalam berprestasi. Untuk uji T, seperti itu cara menganalisis ujinya. Dan seperti itu untuk uji-uji semuanya. Untuk uji SPSS data kuesioner primer, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.